Hai, perkenalkan, nama saya Desvindila, program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Luhuraya Palopo dengan NIM SF24161159. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi fisiologi tentang sistem pencernaan. Berikut ini penjelasan singkat terkait organ-organ yang dibutuhkan dalam pencernaan manusia, yaitu yang pertama, mulut. Mulut adalah organ tempat masuknya makanan. Gigi mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara air liur yang mengandung enzim amilase membantu memecah karbohidrat. Yang berikut yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang sudah terkunyah kemudian ditelan dan masuk ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Sistem pencernaan selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Pencernaan kimiawi dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 3, yaitu pepsin, enzim yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino; renin, enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein; asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Secara keseluruhan, fungsi lambung yaitu mencerna protein, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung, menyimpan makanan selama 2-5 jam. Selanjutnya, pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam pencernaan lemak. Cairan empedu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai usus halus. Selanjutnya, usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Di sini sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein menjadi molekul yang lebih kecil, yang kemudian diserap oleh dinding usus halus ke dalam darah. Usus besar. Setelah nutrisi diserap usus halus, sisa makanan yang tidak tercerna bergerak ke usus besar. Sebagian besar air akan diserap kembali, ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Dalam usus besar terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari sisa zat makanan. Yang kedua yaitu rektrum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Yang terakhir yaitu anus. Anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan. Kemudian otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektrum sebelum saatnya. Demikian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.